Namun ada sebuah panti rehabilitasi untuk pemakai narkoba agar anak-anak kita bisa kita sehatkan di rumah panti tersebut. Saya menyerahkan tentang masalah saya selaku kecil di sini, saya perang dengan narkoba. Bahaya narkoba ini sangat riskan, sehingga salah satu penyelamat masa depan pemuda dan pemudi Aceh harus melalui memberikan arahan narkoba itu merupakan musuh terbesar bagi kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Jufrizen Channel. Kali ini kita akan duduk santai di Pantai Payah-2, Desa Payah-2, Kecamatan Pedawa. Nah, hari ini kita coba akan duduk bersama untuk berdiskusi tentang bagaimana bahayanya narkoba bersama dengan lembaga anti narkoba yang sudah setahun ini berdiri di Aceh Timur. Nah, bagaimana kisah perjalanannya dalam mengantisipasi maraknya masuk narkoba ke Aceh Timur, kita akan diskusikan bersama. Nah, sebelum itu kita akan sapa dulu Pak Ibrahim, Gesik Payah-2. Assalamualaikum Pak Gesik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian juga ada Said Maulana. Said Maulana, beliau berkiprah di dunia. Said Maulana ini berkiprah di dunia bantuan hukum dan hari ini bergabung dengan LAN. Bagaimana kisah juga perjalanan kita akan diskusikan bersama dengan Said Maulana. Kita sapa dulu Said Maulana. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang paling kita tunggu-tunggu sebenarnya, Ketua LAN Aceh Timur, dan beliau juga tokoh Aceh Timur yang hari ini ingin dan berupaya untuk mendirikan LAN. Bagaimana juga kisah nanti bagaimana pahitnya mendirikan LAN. Nanti kita akan diskusikan lebih panjang. Pak Yusmiadi, SE. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau akrab disapa dengan Abu Yus. Kemudian Pak Tarmiji. Pak Tarmiji adalah salah satu dosen di IAIN Negeri Cotkala. IAIN Negeri Cotkala, dan beliau juga bergabung bersama dengan LAN setahun yang lalu, Pak. Udah bergabung, Pak, ya? Setahun yang lalu. Assalamualaikum Pak Tarmiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di Jufri Channel tidak asing lagi, dan setiap ada tampil di episode yang lalu pasti beliau akan tampil. Beliau adalah salah satu pemerhati sosial dan juga ikut bersama dengan LAN, Pak Masri. Assalamualaikum Pak Masri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masing-masing kita akan coba diskusikan, dan dari perjalanan itu kita akan diskusikan selama 2 menit. Masing-masing akan mengutarakan bagaimana kisah perjalanannya mendirikan LAN ini, tujuannya apa, dan bagaimana komitmen bapak-bapak sekalian dalam perjalanannya di lembaga anti narkoba ini. Mungkin Pak Ibrahim dulu. Pak Ibrahim, silakan mengutarakan bagaimana pandangan Anda terhadap LAN itu sendiri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya melihat pandangan saya dalam LAN ini, kebetulan saya juga diajak sama Abu untuk bergabung di lembaga anti narkoba ini atau narkotika ini. Lebih kurang hampir 1 tahun saya, Abu, ya, dari bergabung di sini. Saya melihat begini, karena banyak tingkat pengguna narkoba di Aceh Timur yang memang kurang diperhatikan ataupun ditindak oleh pihak berwenang. Jadi lembaga LAN ini saya pikir adalah sebagai wadah untuk saya dari unsur masyarakat bergabung untuk dalam hal pencegahan narkoba dan pembinaan. Apalagi saya hari ini adalah sebagai posisi sebagai kecil di kampung ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada Abu telah mengajak saya, memasukkan saya di lembaga anti narkoba ini. Yang pertama, saya untuk menjaga wilayah saya ataupun rakyat saya. Demikian. Terima kasih Pak Ibrahim yang telah menyampaikan bagaimana kisah perjalanannya di lembaga ini, di lembaga anti narkotika. Nah, Pak Said, mungkin dari sisi hukum melihat sendiri bagaimana mengantisipasi ataupun memberantas narkoba di sini. Mungkin sedikit menceritakan bagaimana dengan hukum sendiri dan juga perjalanan pribadi terhadap LAN itu sendiri.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pandangan dari kacamata pribadi saya, dengan keberadaan LAN selama setahun ini emang sangat berdampak, baik itu positif maupun negatif. Berdampak dari positifnya artinya banyak teman-teman yang bergabung di LAN ini bermacam karakter, bermacam profesi, ya, sehingga menjadi satu untuk sama-sama kita bertujuan untuk memberantas narkotika. Nah, untuk menurut saya dari sisi hukum, masih banyaknya atau kelemahan yang terjadi di tingkat desa. Di desa ada 18 item perkara yang bisa diselesaikan di desa, termasuk salah satunya mungkin penggunaan kecil yang memang saat ini masih bisa kita lakukan rehab. Nah, itu jarang dilakukan oleh tingkat penyidik. Maka dari ini kita dari LAN kalau bisa ke depannya fungsi itu kita lakukan agar tidak semua pengguna ini kita jerat dengan undang-undang, dengan hukum. Nah, jadi jika ada peluang emang untuk dilakukannya rehab, maka kita akan melakukannya rehab. Mungkin itu pendapat dari saya. Makasih banyak Bang Said. Mungkin ada usulan dari Bang Said bagaimana ke depan nanti akan ada panti rehab yang Bang Said ya? Ada panti rehab yang mungkin korban-korban dari narkotika ini akan dibantu untuk menyembuhkan ya, Pak Said ya, seperti itu. Nah, kita akan ini yang paling menentukan karena beliau berinisiatif untuk mendirikan salah satu lembaga yang sangat positif dan melihat kondisi hari ini narkotika di Aceh Timur dan khususnya di masyarakat Aceh malah internasional menjadi sangat mengganggu dan sangat menghancurkan masa depan ke depannya. Pak Yus, bagaimana Anda bisa mampu mendirikan LAN dan sehingga sekarang didukung oleh banyak masyarakat sehingga tanpa pamrih masyarakat melakukan dan bergabung dengan lembaga LAN ini, Pak Yus? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Jufri Zen Channel yang sudah bisa menghadiri milad 1 tahun LAN Aceh Timur, dan juga kita bisa berdiskusi yang seperti terlaksana sekarang ini. Itu terima kasih dan apresiasi yang luar biasa dari LAN kepada Jufri Zen Channel. Yang kedua, tentu saya LAN ini tidak bisa berdiri sendiri. LAN ini mendapat dukungan, terutama dukungan yang teman-teman yang ada di samping kiri dan samping kanan saya hari ini, terutama yang paling ujung mungkin Pak Gusi Ibrahim, Gusi PA2 kampung ini. Beliau siap bergabung karena beliau punya keterpanggilan batinnya untuk bisa membatasi gerakan peredaran narkoba di kampung beliau yang beliau pimpin. Dan juga ada Pak Ridwan di samping Pak Ibrahim, beliau juga anggota LAN, ya, tentu mendukung kami dari sisi publikasi kegiatan-kegiatan LAN yang dilakukan selama ini. Dan juga di samping saya ini Said Maulana Esa. Beliau ini di dalam LAN itu menjabat sebagai Kabid WRC, Walet Reaksi Cepat. Nah, salah satu kabid yang sebenarnya harus mendapat pembinaan langsung dari Kasat Narkoba Polres Aceh Timur untuk mengantisipasi ataupun mendapat isu-isu peredaran narkoba di tengah masyarakat. Dan di samping kiri saya, beliau juga selain dosen, beliau juga di dalam LAN sebagai wakil sekretaris. Jadi peran beliau sangat mendukung kegiatan kami dalam hal pendataan administrasi kelembagaan LAN ini. Dan selanjutnya ada Pak Masri SP. Beliau mungkin sudah di Aceh Timur, tidak asing lagi. Beliau juga tergabung di dalam LAN sebagai penasehat LAN. Jadi beliau sering memberi arahan-arahan agar LAN ini bisa berjalan sesuai ADART dan tidak melenceng daripada hal-hal yang lain. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan lagi.
sangat sulit Pak Jupri dalam membentuk LAN ini. Dari awalnya banyak sekali kendalanya yang saya harus hadapi. Belum lagi orang yang ingin saat LAN belum ada, begitu LAN sudah tampil, ada keinginan-keinginan yang tidak sehat. Namun itu bisa saya tangkal di atas dukungan dari teman-teman semua, sehingga LAN dilantik 14 September 2019 oleh Ketua DPD LAN Provinsi Aceh, dan juga hadir pada saat itu Muspida Aceh Timur, termasuk Bupati, Dandim, Kapolres, Kejaksaan dan Kehakiman, dan beberapa dinas-dinas lain ikut hadir di Gedung Serbaguna pada tanggal setahun yang lalu. Nah, hari ini dalam perjalanan LAN ini sudah 1 tahun. Ini sampai di titik ini tidak lepas daripada dukungan teman-teman LAN, yang mana teman-teman dari lembaga ini multi talent, Pak. Multi talent, bermacam unsur, bermacam elemen, bermacam disiplin ilmu yang tergabung di sini. Jadi secara keanggotaan lembaga ini sangat luar biasa, Pak. Lembaga ini sangat luar biasa, semua dari unsur itu hadir di sini. Sehingga termasuk dari kepolisian juga ada anggota LAN, dari TNI juga ada anggota LAN, dari BIN juga ada sendiri, Badan Intelijen Negara itu ada di anggota LAN, Pak. Jadi antusias, perhatian, keinginan, animo daripada masyarakat terhadap LAN ini sangat luar biasa. Nah, dalam hal ini sudah 1 tahun LAN berkiprah, namun kita belum melaksanakan kegiatan yang signifikan. Namun kegiatan terus kita lakukan. Oke Pak, di program nanti kita akan diskusikan di sesi kedua. Mungkin nanti ini karena kita di sesi pertama kita batasi dengan 2 menit dulu, Pak. Siap. Ya, lanjut Pak. Baik, mungkin itu saja dari awal ini dapat saya sampaikan. Nanti bisa saya kupas lebih panjang lagi terkait LAN ini. Oke. Terima kasih banyak Pak Abu Yus yang telah menyampaikan sedikit bagaimana perjalanan dan kisahnya mendirikan LAN ini. Nah, kita lanjut pada Pak Tarmiji, Esos MA, Pak ya. Sarjana Sosial dan Master Agama, Pak ya. MA Master Agama ya. Selaku Wakil Sekretaris, Pak, mungkin bersama-sama dengan Pak Abu Yus juga dalam mendirikan LAN ini mungkin bisa menceritakan sedikit bagaimana kisah pahitnya mendirikan LAN di awal, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Nama saya Tarmidi, SOSI MA, salah seorang dosen di Fakultas Dakwah YN Langsa. Dalam hal ini, awal daripada sejarah pendirian LAN adalah pada awal tahun 2019, di mana saat itu Abu Yus mengajak beberapa elemen sehingga ada pertemuan-pertemuan kecil sebelum terbentuknya LAN. Akhirnya pada awal Agustus dibentuklah suatu organisasi yang pertama untuk musyawarah dalam rangka membentuk struktur LAN. Dan selanjutnya pada tanggal 13 September tahun 2019 LAN dilantik oleh Ketua DPD Aceh dan telah disampaikan oleh Abu Yus. Saya tertarik bergabung dengan LAN. Ini merupakan suatu inisiatif ataupun terobosan di mana kita melihat Aceh Timur merupakan suatu gambaran hitam dalam penggunaan narkoba di tingkat baik di Aceh maupun tingkat nasional. Hal ini kita lihat dari beberapa berita yang ada di surat kabar, baik surat kabar lokal maupun surat kabar luar, begitu juga di berita-berita online. Pemuda Aceh Timur lebih banyak terjaring di luar dengan penangkapan dan penjualan narkoba. Dalam hal ini, sebagai manusia yang punya insting untuk membangun karakter pemuda Aceh, siap bergabung dengan LAN dalam rangka memberikan penyuluhan, memberikan arahan dan dedikasi kepada masyarakat dan pemuda-pemudi tentang bahaya narkoba ini sangat riskan. Sehingga salah satu penyelamat masa depan pemuda dan pemudi Aceh harus melalui memberikan arahan narkoba itu merupakan musuh terbesar bagi kita semua. Oke, Pak Tarmiji, luar biasa dari sisi pandangan beliau terhadap bahaya narkoba. Bang Masri, dari sisi sosialnya Bang Masri, melihat bahwa narkoba itu kadang-kadang tabung gas di rumah
harus juga diambil oleh anak-anak muda sekarang untuk membiayai agar agar narkoba ini bisa dibeli gitu. Begitu maraknya, begitu pahitnya perjalanan sekarang. Nah, kalau ini dibiarkan, dari sisi sosial akan hancur keadaan tatanan sosial masyarakat kita. Nah, Bang Masri, melihat pandangan dari situ, bagaimana menurut Bang Masri selaku penasihat di LAN, dan apa saran yang akan disarankan ke LAN ke depan? Bagaimana? Silakan Bang Masri. Oke, terima kasih. Pertama kita melihat kondisi di Aceh Timur dalam hal peningkatan jumlah narkoba, baik pengguna maupun pengedar ya. Jadi kita melihat juga keresahan masyarakat, terutama para orang tua yang memiliki anak yang sudah remaja, yang sangat rentan terpengaruh dengan konsumsi narkoba maupun dengan pengedaran. Di samping memang di Aceh Timur sendiri kesulitan dalam hal ekonomi mungkin menjadi salah satu motivasi bagi mereka untuk memilih jalan gelap, mengedar sabu ataupun berjualan sabu, sehingga inilah kondisi masyarakat sekarang di kampung-kampung. Sangat resah para orang tua karena yang terjadi sekarang sangat masif. Jadi hampir semua kalangan remaja sudah terkombinasi dengan narkoba ya. Jadi bila memang ini tidak diantisipasi, ini bukan hanya berdampak pada peningkatan kriminalitas di Aceh Timur. Ini berdasarkan kita lihat data dari Kanwil Hukum dan HAM Aceh. Kapasitas saya sudah mencapai 480 LP. Sebagian besar itu adalah narapidana narkoba, bahkan LP yang sudah overdosis. Begitu juga dalam hal kita melihat tingkat pencurian di desa-desa celeng masjid, kemudian pembongkaran warung-warung ataupun toko-toko, mereka mencuri, itu sebagian besar yang lakukanlah para remaja. Nah, mungkin karena memang itu adalah kebutuhan mereka untuk konsumsi narkoba, sehingga mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi saya melihat pun dari penegakan hukum di Aceh Timur, masyarakat masih sangat skeptis, masih sangat pesimis keseriusan dari penegakan hukum di Aceh Timur, khususnya di jajaran kepolisian, sejauh mana keseriusan dalam hal mengantisipasi ini penyakit sosial yang sudah meresahkan. Jadi dengan kehadiran LAN ini mungkin menjadi suatu energi ataupun kekuatan bagi Aceh Timur. Jadi kita juga terlibat di LAN ini, termotivasi untuk memerangi penyakit sosial tersebut yang sudah sangat meresahkan. Jadi inilah menjadi perhatian kita bersama. Jadi itulah pendapat awal saya. Bang Masri, makasih. Abu Yus, melihat perjalanan LAN dan begitu sulit mendirikan LAN di Aceh Timur, dan awal-awal mungkin dicemoohkan, awal-awal mungkin dianggap bahwa nggak penting lembaga ini. Nah, dari perjalanan kita lihat dukungan, dan sekarang tadi pagi sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang luar biasa, membersihkan pantai. Nah, pantai ini juga Pak Geci, mungkin ini nanti kita akan diskusikan bersama nanti, bahwa pantai juga, sepantauan kami selaku media, adalah pantai salah satu gerbong paling besar untuk masuknya narkoba. Mungkin kegiatan yang tadi pagi dilakukan adalah salah satu kegiatan menghidupkan pantai agar terminimalisir pintu masuk bagi narkoba itu sendiri. Seputaran itu kita akan diskusikan, mungkin akan dipaparkan program juga. Abu Yus, silakan menyampaikan program yang paling signifikan dan paling penting saat ini untuk LAN sendiri. Silakan Abu Yus. Baik, terima kasih. Sebelum ini kami sudah menyusun rapat kerja dan juga kegiatan-kegiatan yang ingin kami laksanakan. Namun kami yang kita sama-sama ketahui bahwa pandemi ini melanda Aceh, ya, bukan saja Aceh tapi seluruh dunia. Oleh pandemi itulah banyak kegiatan LAN itu yang harus kami cancel, harus kami tunda. Ya, bukan tidak dilaksanakan lagi, tapi adalah penundaan. Jadi beberapa dinas terkait kami sudah berkoordinasi
untuk melaksanakan sosialisasi, ya, sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke daerah-daerah, agar tersampainya informasi terkait bahayanya penggunaan narkoba. Jadi keinginan kita, merasa terpanggilnya kita di sini yang bergabung di LAN ini hanya karena keinginan pribadi dan tidak mau, paling tidak anggota LAN sendiri sudah bisa membatasi keluarganya sendiri tidak terjerumus kepada penggunaan narkoba. Makin banyak anggota LAN, maka makin banyak keluarga yang terjaga daripada pengaruh narkoba. Oleh karena itu, kami di sini keterpanggilan hati, tidak ada paksaan, karena kami juga LAN ini juga berbeda dengan ormas ataupun organisasi yang lain, ya. Kami di sini, Pak Jufri, kami semua dengan dana swadaya pribadi, ya. Kami mau memakai seperti yang hari ini dilihat, ada seragam, ada topi, ada masker, itu semua penggunaan dari biaya pribadi masing-masing. Anggota LAN kepingin masuk jadi anggota LAN, mengharapkan ada KTA. KTA juga bayar sendiri. Mau pakai seragam kita beli sendiri, Pak. Jadi semua kegiatan itu atas swadaya anggota. Nah, saya sangat apresiasi luar biasa kepada teman-teman saya yang bergabung di LAN, ya. Mereka mau bergabung, mau mengeluarkan biaya untuk mendapat atribut LAN. Ini sangat luar biasa. Dan kita concern terhadap penanganan sosialisasi narkoba ini. Dan kita sudah mengajukan, juga mengharap pemerintah itu memperhatikan kita. Bukan hanya memperhatikan dari segi ada dana pembinaan kepada kami seperti yang diberikan kepada ormas ataupun lembaga-lembaga yang lain. Kami LAN juga ingin diperhatikan, ya, ingin diperhatikan dan diberi sedikit dana pembinaan agar kegiatan ini terus bisa kami pacu, tidak tergantung kepada dana swadaya dari kami. Kami juga di LAN ini juga mengharapkan hal itu bisa diperhatikan oleh pemerintah, dan kami sudah mengajukan. Namun koordinasi saya dengan pihak pemerintah TAPD itu, anggaran untuk pembinaan LAN awalnya sudah masuk, walaupun tidak banyak. Itu sangat bersyukur bagi kami. Namun ada informasi belakangan dipangkas karena penggunaan biaya untuk penanganan COVID yang luar biasa banyak, sehingga dana pembinaan yang awalnya direncanakan untuk LAN, kami mendapat informasi itu dihapus tahun ini. InsyaAllah tahun 2021 bisa dianggarkan kembali. Namun dalam hal itu saya juga koordinasi langsung, Pak, ya kan, kalau bisa jangan dipangkas semua. Jangan dipangkas semua, adalah sedikit. Paling tidak kami bisa untuk melaksanakan sosialisasi yang ringan-ringan saja, yang dekat-dekat saja, agar misi ini tetap terlaksana, Pak Jufri. Abu Yus, mungkin agak sedikit tegang ini dengar-dengar dari luar, Abu Yus. LAN juga dibantu oleh mafia untuk seperti kegiatan hari ini. Kalau mau disanggah silakan, Abu. Oh, baik, terima kasih. Nah, itu isu-isu yang isapan jempol itu tidak ada, ya. Kami kalau LAN ini bisa dibantu cukong, tidak mungkin kan kami LAN beli baju pakai uang sendiri. Tentu kepada anggota LAN, seberapa banyak anggota LAN pun yang namanya ada cukong yang nanggung kan, itu tidak ada. Berarti itu tidak benar, Abu, tidak benar. Itu oleh mafia-mafia, itu tidak benar. Malah Oke, Abu Yus, tahan di situ dulu, Abu Yus. Pak Geci, pantai ini kan keadaan Pak Geci nih. Nah, pantai ini adalah salah satu pantai yang saya dengar juga adalah untuk
pintu masuknya buat narkotika, Pak. Di perjalanan ini juga saya dengar-dengar beberapa kali juga akan masuk melalui pantai ini. Gimana pandangan Pak Geci? Apakah Pak Geci membiarkan di sini agar LAN juga berjalan, narkoba juga terus berjalan, Pak? Bagaimana itu tanggapannya Pak Geci? Itu Pak. Memang pertanyaan yang luar biasa, Pak Jepri. Ya. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi di sini. Dan daerah saya ini, panjang pantai saya ada 2 km persegi ini adalah wilayah kekuasaan saya. Dan saya pasang di sini adalah sebagai pagar atau benteng pertahanan di sini adalah pemuda-pemuda di sini. Dan masyarakat kami di sini adalah sangat anti terhadap itu. Tidak pernah ada transaksi di sini. Itu sengaja dilontarkan isu-isu itu supaya tempat wisata ini tidak hidup. Karena kami juga berperang di bidang wisata, rebut kekuasaan di wisata, rebut potensi-potensi. Begitu juga saya bilang, Pak Jeffrey, seperti yang Pak Jeffrey bertanyakan ke Abu tadi, ini ada cukong-cukong yang membela. Itu saya juga tidak senang dengan pemberitaan seperti itu ataupun pernah diangkat isu itu. Itu tidak benar. Orang-orang yang memang tidak suka kepada LAN, mereka anti. Malah isu itu mungkin sengaja diciptakan oleh bandar-bandar narkoba. Jadi Pak Jeffrey, saya menyerahkan tentang masalah saya selaku kecil di sini, saya perang dengan narkoba. Berarti Bapak seandainya nanti di media terliput bahwa di Paya 2 ini, di Pantai Paya 2 masuk salah satu narkotika. Jadi Bapak akan tahan badan di situ ya? Iya, saya akan pasang badan. Oke. Makasih banyak Pak Geci. Bang Ed, melihat kondisi, kita lihat dari bawah maraknya, mungkin masih seputaran pantai. Saya nggak lepas dari pantai, karena banyak sekali peredaran narkotika ini, ataupun narkoba, khususnya yang paling berbahaya adalah sabu, masuk melalui pantai. Ya, Pak Geci sudah membantah. Mungkin pantai yang lain nggak tahu saya. Nah, dari pantauan dan bagaimana mengantisipasi hal ini, menghidupkan pantai atau bagaimana? Menurut pandangan Bang Said bagaimana? Oke, terima kasih. Alhamdulillah sangat apresiasi terhadap statement Pak Geci yang menyatakan bahwa dia siap untuk memberantas narkotika. Itu salah satu tujuan dan mutu kita di LAN. Nah, kita berharap ada Geci-Geci lain yang di pesisir yang seperti Pak Geci ini. Sehingga pantai-pantai emang bisa dihidupkan, tapi dengan ada aturan-aturan yang emang bisa diatur untuk keamanan di pantai tersebut. Nah, yang sekarang yang ingin saya jelaskan, saya di LAN bagian walet reaksi cepat. Artinya fungsi saya itu sangat krusial ya. Di mana saya harus bekerja sama dengan narkotika, BNN. Itu salah satu fungsi saya itu. Jadi dengan fungsi saya seperti itu, saya berharap kepada pihak penegak hukum kita di sini tidak bisa melakukan tindakan apabila emang tidak tertangkap tangan, kecuali tertangkap tangan beda. Berharap mereka agar mendukung kegiatan-kegiatan khususnya di walet ya, di walet mendukung kita untuk bisa memberantas narkotika ini di tingkat desa-desa. Artinya apa? Di desa banyak masyarakat emang yang mengonsumsi narkotika, tidak hanya sabu, tidak hanya ganja, tapi sekarang sudah ada lagi lem kambing itu. Itu sangat kita sayangkan. Anak-anak kecil itu di sudut-sudut desa itu kita lihat kan, itu sangat kita sayangkan. Maka kalau bisa kita berharap di desa juga dibuat satu aturan khusus untuk membina atau upaya hukum terhadap anak-anak itu, apa yang bisa dilakukan. Apalagi kan sekarang kita ada lembaga LAN. Nah, bagaimana lembaga LAN ini bisa masuk ke desa-desa itu untuk bekerja sama memberantas hal-hal seperti itu. Mungkin itu. Oke, Bang Said, kita sekarang minta tanggapan dari Bang Ridwan. Bang Ridwan, melihat dari publikasinya Bang Ridwan sendiri, apakah Bang Ridwan hanya sekedar seremonial yang dipublikasi seperti belakangan ini? Bagaimana tindakan LAN itu sendiri? Nah, program-program LAN sendiri yang menyentuh kepada masyarakat, tingkat Bang Ridwan untuk mempublikasi ke masyarakat agar benar-benar LAN ini diterima oleh masyarakat, Bang Ridwan.
Terima kasih kepada Mas Jepri. Saya selaku anggota LAN sangat senang dan sangat suka bergabung dengan LAN. Dikarenakan LAN ini adalah untuk mencegah atau melihat kondisi-kondisi penyebaran ataupun anak-anak sekarang untuk mencegah dari narkoba. Terima kasih kepada Mas Jepri. Saya sangat senang bergabung kepada anggota LAN. Nggak perlu diulang. Oh ya, oke. Karena di sini dan saya juga seorang media dan sangat antusias dan sangat disayangkan anak-anak sekarang jadi nekat dan bahkan banyak sekarang pemuda-pemuda yang bunuh diri dikarenakan oleh narkoba. Nah, itu anak di bawah umur. Oke, Bang makasih Bang Ridwan. Pak Tarmiji, melihat bahwa kondisi seperti ini, kita tahu bahwa narkotika ini adalah terorganisir yang sangat rapi. Jaringannya luar biasa sampai internasional, ya kan? Nah, LAN mungkin akan melakukan sedikit dari kegiatan yang seharusnya dilakukan. Nah, pemerintah adalah suatu ujung tombak yang paling mendasar untuk mencegah narkotika, ya kan? Pandangan itu, Pak Tarmiji, bagaimana melihat pandangan itu? Ya, terima kasih. Kami selaku bagian daripada integritas masyarakat dalam anti narkoba melihat bahwa sebagaimana yang telah sampaikan, bahaya narkoba merupakan suatu hal yang sangat signifikan dan juga merupakan musuh bersama, baik di tingkat lokal, nasional maupun tingkat internasional. Dengan berdirinya LAN ini, kita harapkan memberikan suatu kontribusi positif, di mana cikal bakal lahirnya LAN itu sendiri merupakan ikut berperan aktif membantu pemerintah daerah, membantu perangkat desa sehingga ke pelosok desa, sehingga LAN ini merupakan suatu LSM ataupun suatu ormas yang cukup besar anggotanya di Aceh Timur. Anggotanya mencapai ratusan. Mungkin nanti akan datang anggotanya bisa terwakilkan ke setiap desa dan juga kecamatan yang ada di 24 kecamatan di Aceh Timur. Ini mungkin salah satu program ketua umum yang bakal terrealisasi ke depannya. Dan juga LAN berperan aktif memberikan bimbingan dan arahan kepada setiap masyarakat. Dalam hal sosialisasi pernah dilakukan LAN pembagian masker, gotong royong bersama, juga mensosialisasikan bahaya narkoba seperti tadi. Karena kita tahu menyangkut dengan jaringan internasional yang terorganisir, Pak. Mafia-mafia dari gerbong narkotika itu sendiri itu sangat terorganisir. Menyangkut dengan itu, tanggapannya, Pak? Menyangkut dengan itu, LAN juga mencoba menerobos istilahnya lampu merah, maksudnya menerobos sedikit bayangan-bayangan di mana kira-kira ada mafia narkoba, sehingga coba bergabung dengan mereka. Istilahnya bergabung, kalau istilahnya adalah memasuki suatu kawasan untuk mencari informasi. Oke, tahan di situ, Pak. Menerobos lampu merah, menerobos ke jaringan. Bang Masri, bagaimana langkah yang akan diupayakan dengan coba untuk menerobos lampu merah yang dimaksudkan oleh Pak Tarmiji tadi? Langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh LAN sendiri, Bang Masri. Terima kasih. Jadi mungkin sebagai lembaga anti narkoba yang ranahnya sebagai ormas, lebih fokus kepada sosialisasi. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Pak Tarmiji lampu-lampu menerobos lampu merah itu ialah kawasan-kawasan atau daerah-daerah yang sangat rawan terkontaminasinya peredaran maupun konsumsi narkoba, terutama di daerah-daerah perkampungan, apalagi daerah pesisir. Nah, mungkin itu salah satu lampu merah atau di dalam istilah bahasa garis merah, ya, peta merah, kan? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, banyaknya masuk barang-barang penyelundupan dari luar negeri pun melalui pantai pesisir Aceh Timur. Kemudian banyaknya tertangkap pelaku-pelaku narkoba seperti baru-baru ini di Desa Luk Dalam, ya, yang dilakukan oleh pemuda-pemuda. Juga tingkat kriminalitas di desa-desa
aksi pencurian seperti tadi caleng masjid, kemudian pembobolan warung-warung ataupun toko-toko itu dilakukan oleh para remaja. Jadi sehingga masyarakat hari ini melihat penegakan hukum terutama yang instansi yang berwenang baik dari kepolisian, Badan Narkotika, BNN masih kurang serius, masih belum punya komitmen yang kuat untuk memberantas narkoba di Aceh Timur. Bahkan masyarakat juga menduga ya bahwa seperti ada kerjasama ini, sehingga kan mereka begitu leluasa, begitu bebas melakukan proses penyelundupan barang haram ke Aceh Timur, begitu juga dalam hal transaksi macam-macam. Jadi ini yang menjadi pesimisme masyarakat sendiri. Kita selaku dari lembaga LAN adalah selaku sebuah stakeholder yang membantu mereka dalam hal sosialisasi, juga bekerja sama dalam menukar informasi-informasi. Tetapi kita melihat sangat kurang ya dalam hal koordinasi mereka. Bahkan dan setiap ada penangkapan barang-barang ilegal, mereka jarang berkoordinasi, bahkan mungkin tidak ada sama sekali ya. Nah, kita juga bertanya tingkat keseriusan dari pihak instansi yang berwenang tersebut dalam hal bekerjasama dengan LAN sendiri. Padahal kita sudah siap. Antusiasme rekan-rekan LAN di Aceh Timur sudah sangat luar biasa. Tetapi bagaimana pemerintah sendiri, lembaga pendidikan sendiri, mereka dalam mengambil peluang ataupun bekerja sama dengan memanfaatkan potensi LAN ini yang ada. Bagaimana sama-sama, ayo kita berantas narkoba yang ada di Aceh Timur. Bagaimana kita berantas penyakit sosial ini yang sudah sangat meresahkan. Itu yang belum terlihat dari mereka itu sendiri. Oke, Bang Masri. Pak Yus, sebagai penutup ya, ada beberapa hal. Sengaja. Abu Yus, melihat ada beberapa hal yang mungkin Abu Yus sampaikan. Yang pertama adalah menyangkut mungkin akan menjadi program. Yang pertama adalah gerobong ataupun mafia narkotika sendiri itu menjadi sebuah organisasi yang sangat terorganisir, organisasi internasional, dan pekerjaannya sangat rapi. Bagaimana nanti upaya menerobos LAN itu sendiri. Itu satu, tahan dulu. Kemudian yang kedua, ada kalau dilihat dari tindakan yang dilakukan adalah menangkap memasukkan sehingga terjadi overload di LP-LP yang ada seluruh Aceh, khususnya kasus narkotika. Nah, terjadi overload karena korban ditangkap. Bagaimana hadirnya LAN mengupayakan untuk menjadikan alternatif agar bukan korban ini Pak, korban yang ditangkap bukan pelaku. Yang kita sayangkan korban ini yang ditangkap masuk, karena upaya sendiri di situ. Satu lagi pantai, ya. Pantai adalah jalan masuk yang luar biasa. Walaupun Pak Gecik membantah di pantai ini masuk, tapi saya nggak tahu apakah nanti nggak tahu juga. Pandangannya Pak terhadap bagaimana jalur-jalur tikus ini bisa diantisipasi dan LAN sosialisasi LAN sendiri terhadap jalur tikus ini. 3 pertanyaan sambil menutup, silakan Pak Yus. Abu Yus. Baik, terima kasih. Terkait jalur merah, itu di LAN itu ada bidang-bidang khusus, Pak Jufrijen. Ada bidang-bidang khusus. Ada bidang yang bisa kami publikasikan, ada bidang yang tidak bisa kami publikasikan. Jadi ada hal-hal yang kontemporer di situ ya. Jadi tidak semua itu memang keterbukaan kita perlu dalam segala bidang. Namun tidak berarti buka-bukaan. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita silentkan. Ya, kalau tidak semua kegiatan kita yang untuk memberantas ini tidak akan pernah berhasil. Yang kedua, terkait pantai ketiga ya. Yang kedua, jaringan Pak. Jaringan internasional sangat terorganisir. Bagaimana membuka ruang itu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam LAN itu ada bidang WRC dan ada bidang intelijen.
ada bidang intelijen. Jadi kedua bidang itulah yang selalu bekerja, dan juga ada informasi kerjasama dalam hal memberi informasi itu dengan Polres, yaitu di Kasat Narkoba. Itu terus terpantau kegiatan peredaran. Namun seperti Pak Jufrijan bilang, mereka internasional, sangat terorganisir, ya. Jangankan LAN, kepolisian saya kewalahan, ya, apalagi LAN. Namun kita tidak patah semangat di situ. Kita tetap berupaya mendapatkan informasi yang A1. Jadi tentu informasi yang A1 itu tidak bisa kami publis sebagai berita-berita yang biasa. Selanjutnya terhadap pantai. Pantai ini di Aceh Timur, kalau saya tidak salah itu ada 9 titik, ada 9 jalur tikus di Aceh Timur. Namun ini juga akan di dalam pantauan LAN, dan berupaya kita menghambat itu, ya, pertama dengan cara ya seperti hari ini kami lakukan. Kami membantu aparatur Desa Paya 2, apalagi aparaturnya kecilnya itu anggota LAN, untuk membersihkan pantai, menghidupkan pantai, ya, agar jalur tikus itu tidak bebas, ya. Mereka ada gerakan yang mereka harus hati-hati. Mungkin dengan hati-hati mereka itu bisa memperlambat dan informasi itu bisa kita dapatkan segera. Jadi upaya-upaya seperti itu terus kita lakukan pembinaan kepada geci-geci yang memang yang di data jalur tikus itu sudah ada juga sama kami. Jadi kita harap, makanya saya sudah sampaikan tadi, kita mengharapkan perhatian pada pemerintah, perhatian BNN, perhatian Polres itu diberi kepada LAN. Kita juga perlu penambahan ilmu, perlu peningkatan kapasitas, bagaimana pencegahan itu kita laksanakan, bagaimana pemberantasan itu kita laksanakan. Jadi karena peran LAN dengan peran BNN, peran Polri itu kan sangat berbeda. Hari ini hari diundang nggak datang. Hari ini juga kita sudah mengundang Kasat Narkobanya. Mungkin ada halangan yang tidak mungkin beliau tinggalkan, ya. Jadi kita mengharapkan dukungan. Menyangkut dengan korban, Pak. Korban yang tangkap. Korban itu kita mengharapkan, kenapa overload di LP? Itu karena semakin banyak penggunanya narkoba yang tidak berhasil diberi penanganan oleh pemerintah dalam hal ini. Jadi seharusnya kalau pemakai itu tidak bisa disadarkan, dia tidak bisa disadarkan ke LP, dia harus ke rehab. Jadi setidaknya ada satu rumah sakit rehab di Aceh Timur, walaupun wacananya sudah ada, namun lanjutannya kami belum tahu bagaimana. Itu sudah di Aceh Timur ini seharusnya sudah berdiri satu rumah sakit rehab untuk pengguna narkoba tersebut. Jadi pengguna narkoba itu tidak bisa kita kurung ke LP. Dia bukan sehat, malah tambah parah. Dari pemakai bisa jadi pengedar karena dipakai oleh mafia tadi, ya. Jadi harapan kita juga ada sebuah panti, walaupun tidak sebesar rumah sakit rehab, namun ada sebuah panti rehabilitasi untuk pemakai narkoba, agar anak-anak kita bisa kita sehatkan di rumah panti tersebut. Oke. Dan dalam hal ini di Aceh Timur ada BNK, ya, ada BNK. Dalam kita mengharapkan juga BNK itu lebih lagi
action, ya, lebih action lagi. Dan kami juga LAN mengharapkan itu BNK itu bekerjasama dengan kami, menggandeng kami, karena di LAN ini sudah hadir kader-kader yang memang siap mengorbankan. Hari ini kita melihat peran dari ini bukan seperti orang bilang karena anak sendiri walaupun berkudis dicium, ya kan? Tetapi hari ini peran LAN itu lebih besar saya lihat daripada BNK itu sendiri. Jadi kita mengharapkan BNK itu bisa mengajak kami LAN dalam memberantas narkoba untuk menyelamatkan generasi Aceh Timur ke depan, agar kita tidak melahirkan figur-figur teler ke depan, pemimpin-pemimpin yang teler ke depan. Jadi kita menghadirkan memang pemimpin-pemimpin yang intelektual, yang terbebas daripada pengaruh narkoba. Oke, terima kasih banyak atas perhatian semua, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tajam saya tanyakan tadi, mohon maaf, bukan tujuan untuk menekan ke pribadi, tapi bagaimana kita sangat-sangat prihatin terhadap kondisi hari ini, kondisi pemuda-pemuda hari ini yang terjerumus pada narkotika. Nah, hari ini suatu kesempatan yang sangat baik kepada kami bisa menghadirkan upaya-upaya ataupun langkah-langkah antisipasi terhadap narkotika itu sendiri. Nah, harapan kita ke depan bagaimana narkotika ini benar-benar bersih dari bumi Aceh, malah harus bersih dari Indonesia, dan lebih lagi adalah harus bersih di internasional. Tapi ini sangat sulit, walaupun sulit, punya komitmen yang cukup besar dari LAN sendiri untuk mengejar impian itu. Terima kasih banyak Abu Yus, terima kasih banyak Pak Gesi, dan terima kasih banyak semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LAN Aceh Timur tolak narkoba.